Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Araihan Nafidalupio, Prodi Perbankan Syariah kelas 2G, NIM 205231270. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Perdagangan Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, Yanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut terkenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pacinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang menolong Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia ini pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya, Pakubuwana II. Daripada lungguh saya dikurang, lebih baik buanglah saya sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya diberi sangu 3.000 real. Ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Dan akhirnya Pakubuwana III malam itu pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumi. Puluhan ribu prajurit, kompeni, dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Sejarah tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksanakan, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah pilihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Nalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk pembagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwana I, bahasa dan tari. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika atas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu.
Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan banyak peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Prapakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan kekuasaan yang dikenal dengan sebagai Kadipaten Mangkunegara, Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisasa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dengan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung kepada perbedaan status hingga hari ini. Di era Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs pagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.